Halo semuanya, kembali sama aku di Modpack Tonblok. Seperti yang kalian dengar di episode sebelumnya, kalau misalkan kita sempat tak di episode itu, tapi tentu saja di episode kali kita udah bisa lanjut lagi ke progress dan bisa lanjut lebih cepat lagi, karena ya kita sudah melangkahi beberapa hal. Contohnya ada dua ya, yaitu diamond sama dimensi atau energi. Jadi langsung saja kita mulai episode nih kalau kalian penasaran. Tanpa basa-basi lagi, mungkin aku bakalan langsung ngasih lihat berapa progres di episode ini. Kalian sudah lihat cukup banyak hal yang kalian pasti agak bingung ya, karena banyak sekali ini yang diperbarui. Tapi intinya sebenarnya nggak terlalu bingung, karena episode sebelumnya sudah cukup menjelaskan ya. Yaitu ini sebenarnya cara untuk auto crafting. Jadi di sini sudah ada yang sebelumnya kalian cuma lihat kayak gini kalau nggak salah. Dan sudah aku tambahin lagi, jadi semacam ya 3x3 gini dengan format yang sudah aku bilang kayak selang-seling antara molecular assembler dan juga interface. Dan juga ini tentu saja dihubungkan dengan channel ya. Jadi sekarang sudah ada 9 channel dalam satu sisi ini dan 5-nya itu di sini ya. Jadi ini yang kehitung interface-nya ya. Kalau yang molecular ini cuma mesinnya, jadi nggak akan kehitung channel. Jadi ada 5 di sini, satu storage bus ya, dan 3-nya untuk ini ada interface ada 2 interface di 2 mesin ini ya, di bawah sini. Dan juga satu lagi di sini. Ini adalah tempat bentar ya. Ini adalah tempat untuk auto crafting. Jadi kalau misalkan kalian pertama kali nyoba auto crafting, kalian nggak bisa langsung auto crafting karena dia butuh yang namanya ini nih, byte use ya. Jadi ketika misalnya nih aku mau bikin pattern, dia minta 99 byte ya. Yang artinya harus minimal punya kapasitas uh, di atas 99 byte ya. Kalau kalian mau auto craftingin satu pattern, satu loh ya. Kalau misalkan 10 bisa lebih banyak lagi, 292 ya. Dan di sini ada settingannya untuk ini kalian bisa milih kalian mau pakai kartu CPU yang mana ya. Ya ada yang otomatis yang dia ngambilnya terserah kayaknya atau ya intinya istilahnya random lah dari sekian banyak. Sedangkan di sini kalian bisa milih langsung. Nah di sini kalian bisa lihat ada storage 65.000 dengan coprocessor 1 ya. Jadi intinya ya sesuai dengan sini yaitu 64K. Ya kalian lihatnya 65.000 tapi ini bisa dibilang dia 64K. Sebenarnya beda dikit, cuman kok bisa beda kayak gitu karena ya aku lupa ya. Oh ya, karena satu K-nya itu bukan pas 1000 kalau di hitungan digital ya. Kalau kalian kurang tahu, kalau 1 kilobyte ya, ini dia pakainya byte ya. Ya dia pakainya byte, jadi dia nggak pas 1000. Lebih tepatnya pasnya itu 1024 ya. Jadi kalau misalkan dikali 64 itu bisa ya sedikit berbeda, ada kelebihannya dikit. Ya, dan juga ada namanya coprocessor. Coprocessor ini intinya cuma nambahin kecepatan aja. Makin banyak dia akan makin cepat karena dia ngerjanya beberapa barengan gitu ya. Macam paralel gitu. Dan dia cukup disambungkan aja. Aku kurang tahu formasi yang tepat karena kadang kalau misalkan kalian naruh di sini dia nggak bisa kebentuk. Kayaknya dia harus traktor kayak persegi itu, nggak bisa cuman ya bentuk asal-asalan ya. Dan dia juga tetap makan satu channel, jadi ya kalau kalian mau bikin satu lagi, ini aku cuma bikin satu ya karena sepertinya kita nggak akan makan yang lebih banyak lagi. Tapi kalau kalian mau nambahin, yang artinya kalau kalian mau menambahin artinya kalian bisa crafting berbarengan ya. Jadi misalnya kalian crafting 10 pattern di crafting CPU yang satu, dan satu lagi kalian sekaligus crafting ini. Karena aku udah bikin pattern tuh solar panel ya. Jadi istilahnya kalian nggak perlu nunggu uh, auto crafting yang pertama selesai dulu baru kalian bisa crafting lagi. Bisa 2 auto crafting sekaligus.
Tapi ya untuk sementara kita pakai satu dulu ya. Kalau misalkan kita butuh lebih barulah kita crafting lagi. Dan cara craftingnya juga sebenarnya sudah pernah aku kasih tahu, cuman nggak pakai ulang aja. Cara craftingnya coprocessor itu dia cukup pakai engineering. Ini dia coprocessing dia pakai engineering processor. Sementara yang ini dia butuh crafting komponennya ya. Yang kalau kalian tahu ada di disk di storage cell ya namanya. Tapi dia gabungnya dengan crafting unit ya. Crafting unit crafting kayak gini. Calculation 2 dengan logic 1, 2 cable dan 4 iron. Ya, seperti itu. Dan juga di sini sudah dibikin namanya pen inscriber di mana dia bisa crafting secara sekaligus. Kalau misalkan di inscriber biasa dia kan cuma bisa satu. Kalau ini dia bisa nampung satu tak langsung ya. Mungkin coba aku kasih redstone aja dah. Ya dia bisa nampung satu langsung sekaligus. Nah kayak gini. Dan juga aku ada bikin accelerator card. Jadi bisa lebih cepat lagi prosesnya. Dengan cost tentu saja energi yang lebih boros ya. Dan tentu saja di molekuler juga aku kasih satu biar lebih cepat. Karena memang molekuler ini tempat buat crafting kalau kalian nggak tahu. Kalian bisa lihat ini ya berarti ini udah kelihatan jelas kalau ini tempat crafting. Dan kalau misalkan kalian aktifkan auto crafting buat crafting sesuatu, kalian bakal ngelihat dia proses craftingnya gitu ya. Apalagi ini bening, jadi kalian bisa lihat dia lagi crafting apaan. Dan kalau kalian mau mempercepat ya kalian bisa tambahin aja accelerator card-nya. Di sini maksimal 5 ya untuk molecular assembler. Kali lagi dengan cost energi. Dan untuk auto crafting permesinan sama saja. Cukup pakai interface dan ditujukan ke mesin yang di atasnya ya. Aku kurang tahu kayaknya di atas juga bisa atau di mana itu semua sisi kayaknya bisa. Ya, tapi kalian perlu set lagi ya mesinnya. Karena di sini mesinnya di bawah, aku udah set push pull langsung. Dan ini juga enaknya pakai Ender IO. Aku kurang yakin sepengalamanku mesin yang lain nggak bisa ya. Dimana dia langsung pull push. Jadi apa bahan yang mau dibikin tinggal ditarik dari interface dan langsung diproses. Hasil proses langsung ditaruh lagi ke interface-nya buat masuk ke sistem. Sementara kalau mesin lain kadang perlu importer ya macam kabel tambahan buat narik hasilnya ke interface lagi di bawah untuk masuk ke sistem. Tapi kalau Ender IO bisa langsung ya. Tapi mungkin kalian bisa coba lagi di mesin dari mod lain apakah bisa atau enggak. Tapi seingatku Ender IO yang bisa sih. Ya, oke. Dan juga tentu saja untuk alloy smelter juga kalau misalkan aku mau bikin alloy atau bahkan bakar. Tapi kayaknya aku bakal ganti ini ke alloy aja ya karena kalau dibakar lebih cepat pakai furnace yang itu aja. Yang ini dari Mythic Agriculture nih. Oke, dan juga di chickennya juga sudah banyak kali perubahan ya. Bentar ya, aku mau ngatur dulu. Di sini aku lagi nge-breed namanya glass chicken karena kalian tahu solar panel itu dia butuh sangat banyak glass ya untuk nge-craftingnya. Karena tier 1 karena tahu craftingnya itu dia berlapis-lapis gitu craftingnya dan juga tier satunya itu butuh jauh lebih banyak daripada tier yang atas-atasnya ya. Bentar ya. Oke, mungkin aku taruh aja di sini. Dan juga aku bikin namanya core chicken. Core chicken itu dari flint sama log ya, gampang saja. Dua-duanya bahkan bisa di crafting langsung. Kenapa? Kalian akan lihat sendiri untuk apa aku bikin coal dan butuh coal sebanyak itu. Tapi ya kita belum butuh sekarang ya. Tapi ya, boleh-boleh untuk investasi di kedepannya. Oh ini udah dapat yellowrium ya. Ya aku mau crafting yellowrium buat ya bikin reaktor ya. Ya kita tahu kalau reaktor itu kalau bukan naruh. Kalau reaktor itu butuh banyak kali yellowrium. Jadi ya kita butuh banyak yellowrium pasti. Mungkin tetap ya kita butuh reaktor karena energi itu nggak bisa ya nanti kalian lihat lah ya. Oke, kemudian ini juga udah ada ender pearl chicken. Jadi banyak ya yang ku bikin misalnya nih sudah masuk ke emerald chicken ya.
Jadi kabar baiknya kita sudah punya banyak resource untuk diamond ya. Jadi kita udah bikin diamond 16 diamond chicken yang full stack full stat ya, kok full stack, full stat, full dan akhirnya kita yang artinya kita udah punya banyak sekali diamond. Dan diamond ini bisa dipakai buat macam-macam, seperti bikin underpearl chicken ya. Terus saya buat ngasih underpearl. Kemudian juga emerald chicken yang nantinya akan kalian lihat ya untuk apa gunanya, karena mungkin kalian bingung kenapa kita perlu bikin emerald chicken. Nanti kalian akan lihat. Tapi itu di akhir ya. Ini juga aku lagi proses ke kalau nggak salah draconium chicken ya. Karena draconium ini lebih berlapis lagi. Dia butuh pig iron chicken, yang dimana pig iron chicken itu butuh ardite chicken. Iron udah punya ardite chicken. Nah, ini ardite nih kalau kalian nggak tahu itu dari Tinker Contract ya. Tinker Contract dia bahan untuk menyulin, salah satu material terkuat di Tinker Contract ya. Bukan Tinker Contract, di tools yang ada di Tinker Contract. Nah, itu loh pokoknya. Lebih tepatnya weapon sih, kalau tool agak kurang. Kalau tool mungkin lebih gampang pakai cobalt aja kali ya. Tapi menyulin tuh kuatnya di penyerangan ya. Jadi kalian udah ngeliat ya damage-nya setinggi apa. Kemudian update ini dia bikinnya dari blaze rod sama magma cream dari slime sama blaze, dan ya gitu-gitu aja terus lava gold, kemudian coal ya. Jadi panjang banget. Ini masih nyampe ke magma ya. Magma nanti ke update kalau nggak salah ya. Magma cream chicken nanti baru ke update, nah baru ke pig iron, baru ke ini udah nama Yulin sama pig iron ya. Pig iron baru sampai ke draconium. Jadi wah ampun panjangnya. Ya, prosesnya panjang banget dan juga lambat ya, karena you tahu lah breeding chicken tuh nggak bisa instan. Dan ini baru aja sampai 10 chicken core chicken ya. Bentar ya, aku bakalan ngasih banyak aja kalian cheatnya untuk yang ngeduplikat lagi. Dan aku bakal ganti-ganti lagi ini chickennya ya. Ini aja ya yang tatnya kurang. Ya, ini dia. Oke, udah banyak yang kita lakukan. Oh ya, ini juga ada osmium. Osmium chicken itu dari nether quartz sama iron ya. Dan ini menarik juga karena nether quartz sama iron itu juga bisa dipakai buat crafting quartz enriched iron. Jadi ada dua. Ini kayaknya satu-satunya itu ya, atau mungkin ada lagi ya. Untuk ada dua chicken yang kalau misalkan di breed tuh ngasilin dua crossbreed chicken atau apa ya, persilangan. Hasil perkawinan silang ya. Ada dua jenis osmium sama quartz enriched iron. Quartz enriched iron tuh kalau kalian nggak tahu tuh bahan utama dari dari refined storage ya. Counterpartnya dari plant energetic ini. Tapi yang kebutuhannya osmium ya, karena osmium ini yang kita perlukan untuk upgrade mesin-mesin kita ya, mesin-mesin mekanisme ya. Makanya aku butuh cukup banyak osmium. Dan baru ini lagi crafting ke ada namanya experience chicken. Ya lumayan lah buat experience chicken, tapi kayaknya aku masih lebih prefer pakai ini aja ya. Prefer dapatin juga duplikat emerald chicken sih ya daripada XP. XP udah cukup banyak sih. Oke. Dah, ini tinggal ditunggu aja prosesnya. Semuanya udah siap. Nah, sekarang kalian mungkin udah melihat di inventoryku ada namanya ini dia, cobblestone yang sudah dikompres habis-habisan ya. Dan kalau misalkan kalian lihat di cobblestone generatorku, ya ini udah tier 5. Yang artinya kalau misalkan kita lihat di quest start of turn block, bahwa cobblestone generator ini udah komplit ya. Tier 3, tier 4, tier 5 sudah dapat semua. Yang keduanya iron, 3 diamond, 4 blaze, dan 5 emerald ya. Yang artinya kita harusnya sudah bisa langsung masuk ke deep dark dan juga aroma mining ya. Deep dark kayaknya kita nggak akan sentuh. Dia bahkan lebih gila lagi. Tuple compressed cobblestone ini dia butuh ya banyak quintuple lah ya, jauh lebih banyak lagi.
Dan juga kalau kalian nggak tahu di modpack sebelumnya nih namanya Binit Dimension, The Binit ya. Yang intinya kalau di 1.10 namanya Binit dan kayaknya belum ada Deep Dark waktu itu. Tapi Deep Dark ini baru ada di 1.12. Yang kalau kalian tahu tuh dimensi main ini juga teman berbahaya. Banyak mob yang versinya lebih kuat dan kalian nggak bisa di tempat gelap lama-lama. Ya, kalian pasti tahu dimensi itu. Ya, jadi kita nggak akan masuk ke sana. Melainkan kita akan masuk ke satu dimensi yang kalian sudah ngelihat di episode sebelumnya, yaitu Aroma Mining Dimension. Aroma Mining Dimension, yaitu dari Aroma 1997 Dimension World ya. Aroma 1997 apa namanya? Aroma 1997 Dimensional World ya. Yang kalau kalian pasti nggak tahu, nanti langsung aja kita bikin kalau gitu. Yang bikin rumitnya ini ya, mining multi tools ini adalah macam plain and steel-nya dimensi ini ya. Ya, kalian bisa lihat resepnya pun pakai plain and steel. Aku nggak akan pakai plain and steel yang itulah. jangan pakai yang itu, yang baru aja dah bikinnya. Kalau pakai plain yang ini, kemudian kita crafting aja. Sini aku sudah bikin pattern untuk solar panel buat jaga-jaga, tapi kayaknya kita belum bisa crafting langsung ya, karena ya solar panel kan butuh banyak banget glass ya. Kalau kalian nggak percaya, aku bakal langsung kasih lihat aja satu solar panelnya, atau lebih tepatnya dua ya, karena kali crafting langsung dapat dua. Kali crafting dapat dua sesuai crafting resepinya. Dia butuh 1000-an glass ya. Kira-kira berapa tak tuh? 15-16 tak glass ya. Bahkan lebih 16 tak, bukan 1000 pas. Jadi ya kita perlu nunggu sampai glass chickennya punya banyak tak ya, baru bisa kita pakai. Tapi itu sementara kita bakal bikin dulu Aroma Mining Dimension ya, karena kita akan ngambil satu material di sana. Aku lagi bikin yang namanya Opium Chicken ya, yaitu ya untuk upgrade mesin kita, karena kayaknya kita akan butuh untuk upgrade mesin dari mekanisme ini. Makanya dari itu aku mau ambil osmium di sana. Ya, ini adalah dimensi mining juga. Cuman bedanya nih jauh lebih aman daripada Deep Dark Dimension dan dia butuh 10 ya, oke. Dia lebih aman, nanti kita lihat. Nah, ini kita butuh namanya portal frame. Portal frame ini dia bikinnya dari cukup pakai mining multi tool dengan block dengan stone, chisel stone. Ya, bisa chisel atau yang stone brick sih. Kalau nggak ada mod chisel pakai stone brick sih biasanya ya. Tapi nggak apa, aku chisel aja. Di sini kayaknya nih, karena emang aku nggak pakai. Oke, ini aja. Dan tinggal kita crafting, kita butuhnya 10. Dan dia kemakan durability ya. Nggak bisa di repair juga. Jadi ya ada durability 24 ya. Jadi ya terbatas banget. Tapi nggak apa-apa, kita tinggal bikin aja dimensinya di sebelah sama nether portal nggak apa kali ya. Ini dimensinya jauh lebih aman, bahkan terang banget ya. Ya, kebalikan banget sih dari Deep Dark Dimension. Oke, kita bakalan bikin dulu portalnya. Mungkin aku bakal upgrade pickaxe juga buat mining karena kita butuh durability yang lebih banyak tuh saja. Ini masih tone pickaxe ya, belum ada perkembangan. Tentu saja kita kayaknya pakai obsidian aja udah cukup kali ya. Nah, untuk bisa aktifkan cukup pakai mining multi tool aja, langsung aktif. Dan seperti yang kalian baca di chat, kalau kalian mau masuk portalnya, kalian butuh nick atau istilahnya jongkok ya. Pencet shift, baru kalian bisa masuk. Tapi sebelum itu kita bakalan upgrade dulu pickaxe kita. Kita butuh obsidian. Mau nggak ya? Kayaknya nggak usah kita pakai fortune kali ya. Kita upgrade aja di sini. Dan kita taruh aja, timpa aja dah kalau gitu. Ini dia. Ini kemungkinan masih butuh ini isn't it by epic. Mungkin kita masih butuh upgrade lagi, contohnya kayak redstone buat percepat, sama sebenarnya kita ada punya ini sih, seharusnya nggak terlalu butuh. Sama diamond mungkin buat nambah durability aja.
Karena ingat diamond itu dia bisa nambahin hingga 500 ya durability. Kalau kalian baca di material NU mana? Ini material NU. Tapi aku sendiri udah agak apal sih. Pakai ini aja udah cukup sih harusnya ya. Ya udahlah, ini aja. Oke. Karena sini aku pengen ngambil osmium aja, nggak usah terlalu ini. Dan untuk solar panel bisa di skip dulu ya. Karena ya kita butuh kita masih butuh banyak resource buat bikin solar panelnya. Jadi kita agak tunda dulu untuk sementara. Tapi itu sementara aku pengen ngambil osmium dulu di sana ya, karena kita agak kurang osmium. Osmium kalian tahu dari shipping ya, cuman itu udah agak tradisional ya, kita pakai yang baru aja. Oke, kita akhirnya masuk ke Mining Dimension. Tadi nunggunya cukup lama ya, karena nggak tahu apa yang terjadi. Dan langsung kita dipertemukan dengan village ya. Mungkin aku agak atau down the distance kali ya, karena agak nge-lag di sini. Ya kita tunggu sebentar aja lah ya. Oke. Dan ada beberapa hal yang agak baru di sini. Contohnya kayak ada ini dari Tane Progression ya, Rebirth ya, intinya cuma makanan tambahan aja. Dan ini ada Windy Garden dari PMHP Craft. PMHP Craft, kalau kalian nggak tahu, mod ini adalah mod makanan ya. Kalian bisa lihat banyak banget variasi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ya. Ada berry-berry dan ada tumbuh-tumbuhan yang intinya bisa kalian pakai buat bikin macam-macam. Kalian bisa ngelihat ya, berbagai macam makanan. Mungkin kalian yang chef-chef gitu bisa agak relate mungkin atau ya tertarik mungkin dengan mod ini. Yang intinya kalau cara beberapa cara membuat dapetin ini antara kalian bisa intinya ada mod yang bisa istilahnya cross breeding atau lakukan perkawinan siang hingga dapetin hampir semua seatnya, atau kalian bisa beli di market ya, ada market di sini dari farming for blockhead atau sampai craftnya sendiri sudah ada namanya market buat beli seatnya, atau kalian bisa dapetin ini dari sini. Jadi ada tanaman yang di sini yang macam-macam, setiap garden ada yang namanya garden mana ya, coba aku cari dulu. Seharusnya di sini ada item buat garden ya. Namanya tuh garden. Garden itu intinya sekumpulan ya ini kayak gini nih. Ini dia garden, ada arid, ada prod garden, ada yang bisa kalian dapetin dari biome-biome tertentu. Misalnya ya ini ada biome ini ada di biome ini gitu ya, macam-macam ya. Kalian bisa temuin ini di overworld ya, kalau kalian mainnya di overworld gitu. Dan masing-masing ini beda-beda hasil tanamannya. Jadi ya kalian bisa coba mining ini buat dapetin beberapa hal yang ada di sini. Ya, ada nggak sih DJI ngasih tahu apa aja yang di drop? Nggak ada ya. Ya kalian mainin sendiri ya. Aku nggak mau karena nanti menu-menu inventory. Kemudian ada juga chain cube tadi aku lihat. Ini dia ada chain cube di sini. Kalian bisa coba gacha, cuman jangan ada. Dan juga ada pohon. Kalau secara default ini seharusnya dimensi kosong banget. Harusnya kosong semua, nggak ada apa-apa. Cuman ya grass block doang sejauh mata memandang. Cuman kadang juga dikasih kayak gini nih, yang dari mod-mod lain. Di sini juga ada blueberry bird dari Natura, kemudian barley juga dari Natura dan sebagainya. Ini dari apa ini? Pohon ini dari Natura juga, ya Natura juga. Dan ada gua juga, oke. Bolehlah. Ada oil, itu oil kalau kalian nggak tahu, hitam pekat itu. Dan juga ada aku kurang tahu nih terapan, cuman iya, ada modnya. Mungkin perlu ku cari dulu nih dari mod apaan gitu. Kalau salah di tengah-tengah tuh juga ada blok yang spesial kayak bisa ngubah cuaca bahkan. Jadi cukup keren. Dan ada village ya. Aku nggak tahu apakah di Mining Dimension memang wajar punya village atau enggak. Kadang aku nemu, kadang enggak ya. Kalau di Mining Dimension, mungkin aku tandai dulu deh biar nggak kesasar. Atau sebenarnya nggak apa dah. Kita tinggal slash home aja kalau mau balik deh. Tapi ini pilihannya tinggi-tinggi ya, jadi agak malas juga ngeceknya.
Oke, mungkin aku mau mainin dulu. Seharusnya di sini ada semacam gua seperti yang ku tadi lihat ya. Bukan gua, semacam lubang gitu. Jadi daripada aku mining manual, mending aku masuk aja lubang deh kalau gitu. Oke, aku bawa torch ya di sini. Sini harusnya nggak ada mob ya, seingatku nggak ada mob, tapi nggak tahu kadang ada mob juga di sini. Ada tin, ada coal ya biasa-biasa, tapi sini aku nggak minta ore itu. Ada copper, oke. Ini juga dari ini ya. Iya, ada gua lagi soalnya. Ada copper. Osmium itu ketinggiannya, dia bilangnya bentar ya. Dia bilangnya ditemuin hampir di semua ketinggian. Coba. A strong mineral that can be found at nearly any height. Bisa dipakai, bisa didapetin dari ketinggian manapun. Cuman ya, tentu saja pasti ada apa? Ada ketinggian di mana dia lebih sering muncul. Cuman nanti aja lah aku dulu wikinya. Kalau mau enaknya sih cari aja di website gitu, nemu infonya. Nah, kalau kalian juga nyadar di mod aroma mining ini ada dua lagi blok, yaitu namanya sticky ore sama clay ore. Yang intinya ya dia cuma ngasih slime sama clay ya. Ya, tapi dalam bentuk ore ya. Coba aku mining aja. Karena kita mungkin juga butuh banyak banyak clay kali ya. Jadi nggak apa, aku ambil aja. Buat apa? Buat ininya. Apa namanya? Buat solar panelnya. Oke. Enggak, aku main aja. Oke, mungkin aku bakal keliling-keliling dulu. Ini guanya. Oh, oke. Aku butuh air buat ke sini ini. Entah kenapa agak bolong gini. Ya, ini bahaya juga. Mungkin aku mau siapin blok dulu. Oke. Dan kenapa cangnya nggak render? Ntar ya. Ada sticky ore. Oh, ini ada grass ya. Berarti ini tempat. Oh, ini dia osmium. Baru jadi omongin. Oke. Dan aku dapat lumayan. Bentar ya. Ya, ini dia. 11 ya, lumayan. Mungkin berapa? Tengah tak mungkin udah cukup oke sih. Nggak usah banyak-banyak banget. Ini ketinggian kira-kira 40-an, 40 sampai 50. Dan osmium udah cukup banyak ya di sini ya. Aku perlu bikin torch lagi. Aku nggak bawa banyak charcoal ya di sini sayangnya. Oke, ya seperti yang aku bilang, ini aku udah explore lumayan dan nggak ada mob satupun. Ya, jadi kalian bisa aman aja mining dimanapun. Ya, kalian tetap butuh torch buat penerangan sih ya. Ya, kalian nggak mungkin bisa main gelap-gelapan kecuali kalau kalian mau naikin gamma ya. Ya, aku main ini aja, main original aja. Oke. Sini juga ada repin, jadi ya aku kayaknya bakal ke bawah dulu deh ya. Siapa tahu juga ada osmium lagi di sini. Oke, aku balik aja karena sudah cukup osmiumnya lumayan banyak di sana ya. Ya, sepertinya GI juga gak bohong ya karena osmium cukup banyak ku temuin di sana dan kali temu bisa berapa vein itu. Satu vein itu maksudnya bisa berapa osmium itu. Dan ini tinggal ku proses aja di sini. Ini belum ku setting ini ya, belum ku setting input output ya. Ini ku push aja, ini ku pull. Bukan ini. Oke. Untuk sementara aja. Karena nanti bakal ku ini juga kok. Ayo, ini dia. Enggak semua, jangan semua lah. Oke.
Oh, dia malah masuk ke sistem ya sudah. Kalau begitu, apalah, bakal aku matiin aja kalau gitu. Ini aku matiin aja. Oke, nanti aja lah di proses ininya. Sisanya bakal aku simpen dulu meme-nya. Dan aku bakalan upgrade ininya kali ya. Bentar ya, mechanism. Ada berapa yang bisa aku upgrade, contohnya kayak segmen itu bisa diganti jadi crusher yang lebih cepat lagi. Misalnya enrichment chamber juga mungkin butuh buat bikin pure yang lain. Tapi mungkin untuk sementara ya aku bakalan ya nggak terlalu tinggi lah ya istilahnya, tapi udah cukup cepet gitu. Jadi intinya ini bakalan ku taruh di sana mungkin buat ku taruh ini juga nanti interface mungkin. Kayaknya bakalan perlu importer sih ya untuk mekanisme, cuma nggak apa-apa. Aku pengen bikin ini tahu apa speed upgrade sama energi upgrade biar cepet ya, biar nggak lama-lama banget. Aku bakalan butuh cukup banyak, mungkin 48. Biasanya aku bikin langsung 48 alloy biar langsung aja. Ini bakalan ku 1 2 3 4 5 6. Oke. Dan ini oke, dan mungkin untuk episode kali ini kita bakal ngelawan Ender Dragon mungkin ya. Kita coba saja. Ya, kita bakalan ke DN. Nah, di sini kalau kalian bingung gimana caranya ke DN, di quest juga sudah disediain gimana caranya kita ngelawan. Yaitu kita disuruh bikin 9 Enton dulu ya. Enton ini bisa dibuat dengan Ethni Hilo seperti biasa, yaitu atau ada blood badge ya. Atau pakai Ethni Hilo mana dia butuh glowstone dan lapak ya. Jadi ya nggak susah. Bisa dibilang Ethni Hilo semua hampir lengkap ya. Kalau kalian mau bikin blok-blok yang kalian butuhkan. Ini mungkin aku bakar dulu T-nya. Oke, ini tadi auto crafting, kemudian bakal aku taruh lagi. Mungkin apa ya? Mungkin aku bakalan persiapin dulu. Ini aku belum benar-benar persiapan sih ya untuk ini. Ini ada 4 modifier, bisa ditambahin quartz, bisa nambah berapa ya? Mungkin aku nggak akan upgrade ke Menyulin. Soalnya kalau kalian nonton di speedrun ya, biasanya speedrun itu nggak butuh start yang gede-gede sudah bisa langsung ngelain Ender Dragon sih ya. Ya, kali lagi kill issue ya. Tergantung ya kemahiran kalian juga. Tapi untuk jaga-jaga kita main aman aja ya. Sebenarnya aku niatnya pengen apa ya, langsung pengen pakai Draconium set Draconic ya, minimal weapon lah, tapi itu kita bakalan butuh lumayan energi dan juga Draconium tentu saja. Nah kan kita nggak punya, sebenarnya bisa sih kalau di modpack sebelumnya kita automate open untuk legendary loot bag namanya yang warna orange itu, dan di sana lumayan dapat Draconiumnya. Cuman kayaknya kita bakalan pakai cara yang bisa dibilang standar lah ya, yaitu pakai nggak terlalu kuat kayak yang Draconium. Harusnya sih aman-aman aja sih ya. Ini lumayan sih 12 damage-nya. Armor ini segini aja udah cukup oke. Dan sebenarnya kalau mati pun nggak masalah sih. Mungkin yang bermasalah XP-nya sih ya. Aku nggak bikin namanya Obelisk ya. Mungkin bisa aja kali ya aku bikin Obelisk. Harusnya nggak terlalu mahal sih. Experience Obelisk yang ini. Tapi dia butuh soul machine casing ya. Di versi yang terbaru ini dia nggak bisa langsung asal bikin aja. Dia perlu ya material yang lebih istilahnya. Tapi harusnya sih nggak terlalu masalah sih ya. Kita butuh soul attuned die blade, yang mana dia pakai soul powder. Soul powder itu dari solarium. Solarium itu dari alloy mana ya? Alloy smelter ya. Soul sand dengan gold. Aku punya soul sand. Oh ini soul sand dari chicken sih ya. Oke, mungkin aku cepat aja bikinnya.
Antara aku keep, jangan deh kalau gitu. Kita butuh 6, ini aku cepat aja craftingnya ya. Kita butuh 6 gold, 6 solarium kalau nggak salah namanya. Kita attach ini ke alloy only dulu. Ini dia. Ini udah jadi belum? Oh, ini udah jadi. Mungkin langsung aja. Tapi kita butuh gold ya. Biasanya ya, kalau misalkan kalian mau apply pit upgrade dengan energi upgrade ya, biasanya sih kalau misalkan kalian mau hemat energi, bikin aja 1:2. Jadi satu pit upgrade kalian untuk setiap satu pit upgrade kalian bikin 2 energi upgrade biar hemat energi. Makanya aku bikinnya 48 ya, kelipatan 3 ya. Kemudian bagi 2 berarti kira-kira total 24, berarti 8 pit dengan 16 energi. Dan berarti 8 osmium dengan 16 gold ya. Jadi 16 gold ini harus ku crush. Tapi ini perlu tunggu dulu ya. Bukan yang ini ya, yang ini ya. Oke. Ini harusnya sih crush yang apapun nggak masalah kali ya. Dia bikinnya pride gold yang mana ya? Intinya gold powder yang mana aja terserah sih ya, sama glass. Gimana kabar glass chickenku ya? Bentar ya. Aku urus chicken dulu ya. Oke, dan karena chickenku udah banyak banget dan inventory-nya udah penuh, aku bakal korbankan aja berapa chickennya. Kalau kalian nggak tahu, di setiap chicken ini kalian bisa ya istilahnya bakar untuk langsung dapatin cook chicken. Ya kalian bisa bakar. Ada duplicate ya, dengan menggunakan tri-faction chamber. Ya, tapi nggak usah lah. Kita bakar sekaligus saja di sini. Jadi kita bisa langsung, bukan ini ya, ini dia. Bisa langsung dapetin, ya, kita bisa dapetin dagingnya kalau kalian mau makan. Tapi kayaknya nggak akan ku makan dia, karena kita pakai apple yang cook ini aja udah cukup bagus ya apanya. Oke, kita bikin aja langsung upgrade-nya. Kita bikinnya gold dulu deh. Ini dia, ini ku simpan dulu. Energi 16 dengan, ini dia satu tak tuh 8, jadi nggak bisa ditak lebih dari 8. Kita butuh osmium dust. Oke, dan ini dia. Ini mungkin sisanya ku bakar dulu bentar ya. Oke. Bukan ini. Ini. Ayo. Nanti aja aku bakarnya. Oke, ini tinggal aku apply aja. Mungkin di ini satu sama cluster nanti satu. Coba. Ini tinggal aku ya bisa di shift klik kanan atau bisa langsung aja taruh di sini ya. Ya, bisa langsung auto masukin. Di sini kalian bisa ngeliat berapa kali cepat, berapa kali efeknya di dalam sana. Ini 10, ini 3 ya. Atau pakai, ya dia masih pakai energi yang sama. Kalau 1:2 dia pakai energi yang sama persis, cuman bedanya lebih cepat aja. Tapi kalau kalian pakai yang full maktatnya, karena ini bisa maksimal sampai 8 fitnya. Jadi dia bakalan lebih cepat, tapi energinya cukup lebih boros ya. Jadi ya kali lagi ya formatnya seperti itu. Bentar ya. Kita butuh cluster. Mungkin aku bakal bikin dulu cluster kalau gitu. Mungkin mana ya cluster. Oh ya, sama aku juga pengen bikin ini deh biar cepet. Pengen bikin yang namanya ini juga installer nanti. Tapi kita butuh ini ya, circuit ya. Jadi aku bakalan perlu ini berapa osmium dulu. Satu aja cukup. Ya satu aja dah. Oke, ini dulu. Kalian bisa lihat prosesnya jauh lebih cepat ya. Ini dia. Mana osmiumku? Osmiumnya lambat juga ya di sini. Ini juga ada versi mekanismenya. Kalau kalian nggak tahu, namanya engine energizing mana ya? Mana mesinnya? Smelting factory. Bukan ini. Smelting factory. Ini energize smelter. Energize smelter ini ya macam furnace yang pakai energi ya, istilahnya seperti itu.
Kita butuh lagi osmium untuk kita bikin sirkuitnya. Ini dia. Dan kita bakal bikin cluster dulu ya. Bentar ya. Ambil apa dulu. Kemudian, oh ya, kalau nggak salah cluster dia masih butuh ini ya, sirkuit ya. Jadi, ya kita ambil aja cluster. Ini osmium kompresor, bukan cluster. Dan dia, kita butuh ini, steel casing. Dan cluster ini kita bikin aja. Ini dia. Dan kayaknya kita bakal taruh aja di sini. Mungkin ini bakal ku alihkan ke cluster biar lebih cepat lagi. Karena mekanisme jauh lebih cepat ya daripada ini. Sebenarnya ini bisa cepat, cuman dia butuh kapasitor yang lebih ya. Jadi dia bakalan makan ini juga. Oh ya, aku pengen bikin obelisk ya, cukup agak buang-buang sih. Oke. Daripada buang waktu, kita bakalan langsung aja bikin energizing. Kita butuh energizing. Ini dia. Seperti biasa gold redstone dengan ini butuh dia smelting ya saudara. Ku ini aja dulu. Ku ubah ke alloy dulu. Ini dia. Oke. Sisanya ku simpan dulu. Kemudian ini fluid tank harusnya nggak terlalu sulit ya. Gelas sama endbar aja. Oke. Ini dia. Yang ini kalau kalian tahu ya tank biasa aja buat nampung fluid, nampung cairan. Kita kayaknya perlu bikin ini dulu, tapi aku butuh Granite Infinity yang ada di sini ya. Ini dia. Kemudian untuk, oh ya, mungkin aku pengen ambil, sini seharusnya masih ada sisa, namanya itu bukan ini. Sisa ini tahu. Oh ini dia. Organic blood dye ini butuh juga buat bikin apanya? Ya dye buat mesinnya itu loh. Ini perlu ku masukin buat ngambil ininya. Kemudian ini ya, soul earth dye blend. Ya dia butuh ini. Kemudian quartz dust aku perlu ambil, aku pakai auto crafting aja lah. Banyak nggak boros sih, cuma nggak apa. Oke, kemudian apa lagi? Ini tinggal di craft saja sama organic brown dye. Brown dye itu berarti dia butuh cocoa atau apa? Brown ya, pewarna coklat. Slime sama crush coal atau tiny coal aja dah. Aku harusnya udah ngebakar berapa charcoal ya. Bentar ya, aku butuh hammernya. Ini dia stone hammer. Oke, ku taruh, ku ambil aja 2 slime di sana sama cocoa di sini ya. Ada nggak sih cocoa? Cocoa seingatku, oh ada, ini dia. Cocoa beans ya. Yang kalau kalian tahu nih dari Shifting Sand di ya Trin sama Plain, jadi ada kemungkinan dapetin cocoa. Kenapa Sand bisa ngasih cocoa? Ya tidak tahu, tanya yang tanya pembuat halonya aja dah. Oke. Tinggal kita alloy aja. Nah, kita butuh crush ini ya, solariumnya. Kita crush aja di sini. Oke, ini seharusnya udah ada energetic, tinggal kita bikin ini appearance rod sama bikin ini perlu ini dulu ya. Udah jadi ya? Oke. Langsung aja. Kemudian kita gabungkan lagi ini 2. Oke. Dan ini aku simpan aja di sana. Ini tinggal bikin aja. Tinggal butuh mesinnya aja ya. Ini dia soul casing. Oke. Oke, kita tinggal bikin bow untuk ke Ender Dragon karena kita bakalan perlu jarak jauh. Tahu lah Ender Dragon kan kerjanya terbang-terbang mulu kan. Kita masukin dulu semua FPG kita dan kita butuh body kita harus ini inventory banyak banget dan kayaknya memang nggak ada bow yang di drop sama skeleton, cuma sudah. Aku bakalan bikin dulu enchanting table sebentar ya. Harusnya resepi untuk book tetap sama. Ini ku hapus dulu semua. Book shelf juga. Book ya bisa pakai ladder atau pakai plank pattern. Ladder pun bisa dari, apakah aku perlu bikin atomic reconstructor ya? Atomic reconstructor.
Oh juga ada ini sih drying basin, cuma kayaknya lebih cepat lagi pakai automatic contractor sih. Oke, bikin aja lah kalau gitu. Kayaknya kita bakal perlu juga itu ekonomi automatic contractornya. Bentar ya. Kita masuk sedikit ke ini ya, ke edition. Cuman buat mesin satu mesin doang sih ya. Yaitu ini bukan always melt, oke. Crash didapatkan kalau nggak salah itu dapat dari dust, kita tinggal kita crash aja buat dapetin black quartz yang biasa. Dan kita bikin iron casing dan kita bikin automatic contractor. Dia nggak perlu resep yang aneh-aneh, cukup satu aja yang dari atau edition ya. Jadi ya nggak usah terlalu ribet, tinggal ku taruh aja di sini. Taruh di sini aja. Ini kemudian ini agak lambat ya. Karena dia butuhnya 1000. Dia transfernya cuma 1000 lebih tepatnya. Oke. Kita perlu setting dulu biar dia nggak aktif terus. Oke. Sayangnya apa ya? Sayangnya ya agak mahal kalau ladder. Mungkin kita butuh 2 kali ini. Aku butuh ambil beberapa rotten flash ya. Buat bikin bookshelf-nya. Dan kita bakal skip dulu biar kalian nggak usah terlalu ngeliat banyak prosesnya ya. Oke. Aku sekalian nyelesain ya quest ya. Dan ini aku lagi sedikit nambahin aku butuh lapis ya, aku lupa. Bakal ambil dulu lapis. Sini aku juga kekurangan storage ya. Lebih tepatnya emerald, karena kan storage yang paling tinggi itu emerald ya. Dan ya kalian udah bisa lihat berapa nah aku tenggelam. Kalian udah bisa berapa banyak di sini gara-gara chicken itu. Mungkin ya udah aku bakal upgrade dulu kita ke emerald. Emerald ini yang paling tinggi ya kalau kalian nggak tahu. Diamond juga tinggi tapi emerald 2 kali lipat. Jadi sebenarnya lebih untungin pakai emerald ya. Makanya di sini aku bakalan bikin dulu drawer buat bukan ini. Kemudian ku taruh, bikin upgrade template dan ku bikin ini. Aku juga kekurangan emerald, mungkin aku bisa dapetin itu dari chicken nanti. Tapi sebenarnya chicken guna emerald chicken gunanya juga cuma itu ya. Nanti karena akan lihat lagi apa kegunaan yang lebih wow lagi daripada itu. Tapi itu sementara kita pakai ini buat apa ya? Emeraldnya buat ini aja kali ya, upgrade untuk drawernya. Oke, tadi aku mau ambil lapis ya. Ini dia. Karena aku sempat ngebikin namanya lapis chicken meskipun nggak apa ya, nggak bisa dibilang nggak serius kali ya, karena emang nggak terlalu butuh-butuh banget sih. Nggak butuh banyak banget ya. Kalau panel butuh, tapi dia kayak nggak akan butuh banyak banget. Oke, kita tinggal enchant aja. Power 4 boleh. Wow, aku dapat yang lumayan. Arrow di sini ada ya. Jadi mungkin infinity nggak terlalu masalah. Nggak butuh banget ya. Ada withering ya. Ada enchanting baru nih. Withering dari Ender IO. Bukan ini ya. Ya, dari Ender IO ada decay. Kalau decay wither untuk melee, kalau Ender IO kalau withering itu untuk bow ya. Ya, kurang lebih sama sih. I don't think Dragon kena wither, tapi nanti kita lihat lah ya. Kita bakalan enchant dulu. Kalau buku gimana? Reaper, oke. Karena di sini ada Draconic Occlusion, jadi wajar ada namanya Reaper. Reaper itu enchanting dari sana ya. Epic Boost nggak terlalu butuh. Ada Chip Efficiency lumayan, boleh lah. Oke. Chip Efficiency. Unbreaking lagi. Efficiency.
Mungkin nih bow udah lumayan sih ya. Tinggal aku gabung aja nih 2. 6. Oke. Mungkin bukan yang full mak bow yang full mak, tapi ini aja udah lumayan. Kayaknya aku nggak bakal butuh stat yang terlalu GG mungkin ya untuk lawan Dragon ya. Ini dia. Mungkin aku bakalan butuh, aku butuh namanya bottle biar aku bisa ngambil Dragon Bread ya. Karena Dragon Bread-nya ini kita butuhkan buat ininya, buat solar panelnya juga. Mungkin berapa ya? Ada Witch seharusnya yang ngasih gelas botol. Coba bentar ya, aku cek dulu. Witch dia biasanya ngedrop botol. Bahkan 1 tak lebih nih botolnya. Oke, aku ambil aja di sini. Kemudian apa lagi ya? Mungkin coba aku lihat lagi. Tar. Ada tar. Oke. Ya, kita nggak punya cuma butuh itu ya. Ini buat apa? Ya nanti bakal kita lihat. Nggak di episode ini sih ya. Di episode yang lebih mendatang lagi. Karena intinya ini salah satu komponen yang kita butuhkan untuk benar-benar maju ke apa ya? Maju ke mod yang bisa dibilang gila banget ya. Tapi itu sementara kita lanjut dulu ke ini. Nah, di sini untuk bisa ke DN dia ngasih kita cara buat bikin yang namanya portal to the end ya. Use the item required to make the portal to the end ya. Ini dia. Google artificial and portal or on more info to how to build it. Craft and then kit instead. Ada 2 cara kalau kalian mau ke DN yaitu pakai artificial and portal. Yang aku kurang tahu ini juga dari mod apaan, mungkin and portal nggak ada ya. Yang artinya pakai komponen-komponen ini atau ini memang ada cara, ada ya. Tapi resepnya ribet banget. Evil, wow butuh wither skull sama gather. Gather dari shipping bisa sih, tapi kalau wither skull itu agak effort. Oke, tapi dia bisa kita boleh pakai namanya NK ya. Yang kalau kalian nggak tahu nih cara yang kita pakai di modpack sebelumnya ya, yaitu NK ya. NK yang dari Nihilo bahkan. Tapi resepinya cukup wow, butuh nether star. Dia masih pakai resepi yang di Twitch, yaitu pakai nether star, bukan pakai Eye of Ender. Which mean kita perlu ngehabisin berapa wither ya. Gimana ya kalau misalkan kayak gini. Begini saja ya, karena cara apanya mungkin agak repot. Jadi kita daripada mungkin aku perlu istilahnya apa ya? Perlu makan waktu lagi buat ke DN-nya. Mungkin aku selesaikan aja di episode kali ini. Waktunya pun juga ada cukup lama sih ya kita bermain ini, mungkin nggak terlalu lama. Tapi mungkin di episode selanjutnya, lebih tepatnya di awal episode ya, kalau kalian nonton mungkin ya akan ada kompilasi untuk aku ke DN atau bahkan ngehabisin wither ya. Tapi ya kita mungkin sudahin aja dulu di episode kali ini. Kalau kalian mau ngelihat kelanjutannya untuk misalnya kita ke DN atau bahkan ngelawan wither, kalian bisa saksikan aja di episode yang selanjutnya. Mungkin ada wither proof block. Mungkin dikit spoiler aja mungkin ya. Aku nggak tahu apakah aku bakalan ngelawan wither, tapi mau gak mau sih kita tentu saja harus ngelawan ya. Yaitu kita bisa pakai namanya wither proof block seperti biasa. Kalau cara yang ini, kalau yang sebelumnya kita pakai yang dari Mythical Agriculture, menggunakan wither skeleton essence dan wither skeleton sheet yang dia tier 5 ya, yang artinya dia effortnya lumayan tinggi. Kita bisa ada kalau misalkan kita pakai ini ada dari Ender.io, seharusnya ada tiny progression dia. Ini dia resepinya. Mana kita cukup butuh banyak obsidian dan juga iron bar yang dimana resepinya sangat murah untuk sekarang. Ya kita butuh banyak obsidian tapi sisanya sangat murah ya. Iron pun udah gampang kita dapetin ya. Jadi ya mungkin kalian bakal lihat ada tempat buat
yang terdiri dari reinforced obsidian ya. Ya, karena ini kalian bisa ngeliat seberapa brokennya tiny progression ya, mod tiny progression. Tapi intinya itu akan dilakukan di next episode saja. Dan mungkin lebih tepatnya juga di awal episode ya, karena kalian mungkin tidak terlalu butuh ku jelasin panjang lebar, tinggal kalian biar tinggal ku kasih lihat aja kalian cara apa yang kulakukan ya, istilahnya gitu ya. Baru nanti kita masuk ke episode-nya. Jadi ya seperti biasa, ya sesuai dengan yang format kalian lihat di beberapa video ya, nggak semua di modpad sebelumnya. Dan ya mungkin sekian dulu aja untuk episode kali ini. Kita sudah melakukan, kalian sudah melihat berapa progres yang sudah kita lakukan, yaitu kita pergi ke dimensi yang lain, yaitu aroma mining, dan juga sedikit update untuk namanya chicken dan juga auto crafting ya. Ya apa macam apa ya update untuk kalian ya gitu ya di episode ini. Sekaligus juga beberapa persiapan untuk next episode-nya, yaitu melawan Ender Dragon ya. Jadi makasih semua yang sudah menonton episode ini, dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah semuanya.